Bab 272, Kau terlalu cepat senang. Saat memandang sekeliling, yang terlihat hanyalah lautan cahaya perak yang berkilauan. Di atas langit, aliran sungai berwarna perak mengalir perlahan, bersilangan dan bertumpuk satu sama lain, membentuk pemandangan seperti galaksi luas di malam hari. Seluruh penjuru dipenuhi dataran perak tanpa batas. Sunyi, kosong, luas dan sepi, menciptakan rasa kesendirian yang dalam dan menusuk. Ini seperti dunia asing yang tidak nyata, sebuah ruang dimensi yang dibentuk dari kekuatan jiwa semata. Wei berdiri tegak di tengah ruang itu. Ia menatap sekeliling, namun tak menemukan satu pun makhluk hidup, bahkan suara pun tak terdengar. Hanya dirinya, seorang diri. Alisnya perlahan mengerut. Perubahan yang mendadak dan aneh ini jelas di luar perkiraannya. Jangan-jangan, ini adalah teknik rahasia jiwa milik Zhong Tianchen? Dia menyeretku ke dalam ruang yang dibentuk sepenuhnya oleh kekuatan mentalnya? Atau, mungkin ini hanyalah kesadaranku yang ditarik ke tempat ini? Wei bergumam, mencoba menganalisis. Meski tak pernah belajar ilmu jiwa, ia cukup pintar untuk bisa menebak. Dan pada saat itulah langit mulai berubah. Aliran sungai perak di atas sana mendadak menggulung dan membentuk sebuah wajah raksasa. Wajah itu perlahan muncul dari langit yang mengambang seperti mimpi. Dan wajah itu adalah milik Zhong Tianchen. Mata raksasa itu menatap dingin ke arah Wei, tidak ada emosi. Tidak ada belas kasihan. Suara yang muncul pun menggelegar dan mengguncang ruang, seolah berasal dari dalam batin, bukan dari telinga. Wei, kau masih belum mau menyerah? Suara itu tidak hanya bergema di telinga, tetapi juga menghantam langsung kesadaran, mengulang dan mengulang dalam pikirannya seperti suara gaib yang meracuni pikiran. Jika yang mengalaminya adalah orang dengan mental lemah, suara itu sudah cukup untuk membuat mereka menyerah hanya dalam hitungan detik. Namun Wei bukanlah orang sembarangan. Teknik seperti ini takkan berhasil padaku. Walau belum pernah mempelajari teknik jia, kekuatan mental Wei sangat kuat. Sebagai seorang alkemis tingkat 5, pikirannya telah terlatih untuk tetap jernih dalam tekanan besar. Zhong Tianchen, kau sudah repot-repot menggunakan semua ini, hanya untuk trik murahan seperti ini? Lucu! Wei tertawa dingin, menatap ke langit dengan mata yang tetap tenang. Meski suaranya tak bisa menggetarkan ruang seperti Zhong Tianchen, namun tetap jelas dan mantap. Pupil matanya jernih tanpa gangguan, tanpa ketakutan. Zhong Tianchen yang berada di atas tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit, lalu menyeringai. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Di luar, aku memang bukan tandinganmu. Tapi di dalam sini, semua kekuatan ada pada aku. Begitu ucapannya selesai, langit langsung berubah drastis. Sungai-sungai perak yang mengalir di atas sana mulai berputar dan memutar balik. Ruang itu sendiri bergetar. Dalam sekejap, energi spiritual yang menakutkan menyembur dari segala arah. Dan di langit panah-panah perak terbentuk dari arus sungai tadi. Mereka terbentuk dengan cepat. Jumlahnya ribuan puluhan ribu tak terhitung. Setiap panah tampak tajam luar biasa, bersinar dengan cahaya dingin menusuk. Bukan ilusi. Setiap panah membawa kekuatan penghancur yang mampu merobek tubuh fisik maupun kesadaran jiwa. Semua panah itu meluncur bersama, bagaikan hujan bintang perak yang menyelimuti langit dan bumi, mengarah langsung ke tempat Wei berdiri. Apa-apaan ini? Wei terkejut. Ia tahu betul bahwa kekuatan asli Zhong Tianchen tak mungkin setinggi ini. Tapi di ruang spiritual ini, semua hukum berbeda. Dan tak ada tempat untuk menghindar. Hanya ada satu pilihan menghadapinya langsung. Wajah Wei mulai berubah serius. Swash! 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 Panah demi panah menukik, mengaum, menerjang seperti badai surgawi. Wei tak punya pilihan. Ia mengangkat pedangnya, menebas dengan seluruh kekuatan. Wei! Aku ingin lihat,
Sampai kapan kau bisa bertahan? Suara Zhong Tianchen kembali menggema, dan bersamaan dengan itu, hujan panah menjadi lebih cepat, lebih ganas, lebih menakutkan. Di luar arena, sementara Wei Yi dan Zhong Tianchen beradu dalam dunia kesadaran dan kekuatan jiwa, orang-orang yang menonton tak melihat apapun selain tubuh mereka berdua yang berdiri diam. Tapi mereka bisa merasakan sesuatu yang lain. Angin mental yang menggila. Gelombang kekuatan jiwa menderu deras, menyelimuti seluruh arena. Tak ada seorang pun yang berani mendekat. Bahkan wasit di arena nomor 8 terpaksa mundur jauh karena tekanan spiritual yang terlalu mengerikan. Dua-duanya sedang bertarung di ranah kesadaran. Siapa sangka kekuatan jiwa mereka sekuat ini? Itu pasti teknik rahasia jiwa milik Zhong Tianchen. Menyeret Wei Yi ke dalam ruang kesadarannya sendiri. Dia menyerang kelemahan lawan dengan kekuatan dirinya. Mungkinkah Wei Yi akan kalah? Kerumunan mulai berbisik, banyak yang memandang penuh harap ke arah arena. Mereka mungkin tidak bisa melihat isi pertarungan, tapi mereka sangat tertarik. Karena pertarungan jiwa semacam ini jarang sekali terjadi. Dan pertanyaannya kini, siapa yang akan menang? Di tempat duduk kehormatan, pangeran ketiga menoleh ke arah seorang pria tua gemuk dengan wajah mengilap, Elder Mi dari sekta Overlord. Elder Mi! Ucap pangeran ketiga dengan senyum halus. Menurut Anda, siapa yang akan menang dalam pertarungan ini? Beberapa tetua dari sekta Overlord langsung menunjukkan ekspresi muram. Mereka tahu arah pembicaraan ini provokasi halus. Namun Elder Mi tetap tenang. Ia tersenyum santai, wajah bundarnya tetap cerah. Tentu saja murid kami, Wei Yi. Jawaban tegas dan tanpa keraguan sedikit pun. Pangeran ketiga sempat terdiam sesaat. Ia tidak menyangka Elder Mi akan seoptimis itu, padahal jelas-jelas Zhong Tianchen sedang mengendalikan pertarungan. Hah, Elder Mi benar-benar percaya diri, ya? Tapi mungkin Anda belum tahu, Tianchen adalah murid langsung Master Sun Yu. Ia baru saja menembus tingkat 5 alkemis, dan kekuatan jiwanya luar biasa. Ditambah dengan teknik rahasia keluarga kerajaan, saya khawatir murid Anda itu tak punya banyak harapan. Nada bicara pangeran ketiga sudah mulai mengandung rasa bangga dan puas. Jika benar Zhong Tianchen bisa mengalahkan Wei Yi bintang muda dari sekta Overlord, itu akan menjadi kemenangan besar bagi pihak kerajaan. Namun Elder Mi hanya menggeleng, lalu menatap pangeran ketiga sambil tersenyum lembut. Yang mulia, boleh jadi Anda terlalu cepat merasa senang. Pangeran ketiga mengerutkan alis. Anda meminjamkan cincin pelindung itu pada Zhong Tianchen. Anda pikir saya tidak mempersiapkan apapun untuk menghadapi hal ini? Dengan segala hormat, meskipun Anda adalah seorang pangeran, jika kita bicara soal jumlah harta dan artefak, Anda tidak akan menang melawan saya. Bukankah begitu? Elder Mi kini menoleh sepenuhnya, tersenyum penuh makna. Pangeran ketiga yang mendengarnya langsung kehilangan senyum di wajahnya. Mata tajamnya menatap Elder Mi, seolah ingin tahu apakah ini hanya gertakan. Tapi tidak ada tanda-tanda kebohongan di wajah pria tua itu. Barulah ia sadar ia mungkin telah meremehkan lawan. Tindakan menyelundupkan cincin rahasia ke tangan Zhong Tianchen memang dilakukan diam-diam. Namun bagaimana mungkin bisa lolos dari mata seorang ahli senjata legendaris sekelas Elder Mi? Di seluruh Dachu, siapa yang tidak tahu Elder Mi adalah kolektor artefak terbesar dari sekte Bawang? Dalam hal perlengkapan rahasia, tak ada yang bisa menyainginya. Pangeran ketiga membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Wajahnya seketika berubah. Pucat, lalu merah, lalu pucat kembali. Sangat tidak enak dilihat. Namun Elder Mi hanya tertawa pelan, matanya menyipit penuh keyakinan. Pertarungan ini belum selesai. Bab 273, membalas serangan adalah etika. Sebenarnya, kekhawatiran pangeran ketiga tadi bisa dibilang agak berlebihan. Meskipun sesepuh Mi menyadari ada kejanggalan dari tindakan sebelumnya, namun beliau bukanlah seorang peramal ataupun cenayang.
Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui masa depan. Hanya dari sebuah cincin pelindung, tidak mungkin beliau langsung bisa menebak bahwa Zhong Tianchen akan melakukan serangan diam-diam menggunakan ilmu rahasia spiritual. Oleh karena itu, beliau pun tak mungkin bisa menyiapkan langkah pencegahan sejak awal. Meski begitu, sebagai bentuk kewaspadaan, sesepuh Mi tetap menirunya dengan mengirimkan sebuah benda pelindung kepada Wei Yi. Namun, benda itu justru ditolak oleh Wei Yi. Karena dia sudah memiliki perlindungannya sendiri. Dewem. Sebuah suara berat dan teredam terdengar di udara. Wei Yi langsung mengerahkan kekuatan penuh, dan seketika mengaktifkan baju baja lembut landak, yang ia kenakan baju zirah tingkat menengah yang dulu ia dapatkan dari peti harta karun Prak. Begitu energi sejatinya mengalir sepenuhnya ke dalam zirah itu, tubuh Wei Yi pun diselimuti oleh lapisan demi lapisan cahaya berkilau seperti tameng bercahaya yang mengurungnya di dalam, membentuk semacam perisai cahaya raksasa. Puluhan ribu anak panah Prak yang melesat dari segala arah pun langsung berhenti, semuanya tertahan oleh tameng itu. Tak satu pun bisa menembus dan melukai tubuh Wei Yi. Setidaknya, selama energi sejatinya belum habis, serangan-serangan itu tidak bisa menembus perlindungan tersebut. Meski kekuatan serangan anak-anak panah itu cukup mengerikan, mereka terlalu menyebar, membuat daya rusaknya tak terfokus. Namun, tapi ini bukanlah solusi jangka panjang. Wei Yi mengernyit. Meskipun ia bisa bertahan sementara, belum tentu ia bisa bertahan dari serangan spiritual Zhong Tianchen yang tampaknya sangat berbahaya. Ia tak tahu berapa lama musuh bisa mempertahankan serangan spiritual itu. Namun dengan intensitas seperti ini, energi sejatinya paling lama hanya bisa bertahan selama 2 batang dupa. Setelah itu, ia akan benar-benar kehabisan tenaga. Dan jika itu terjadi, walaupun serangan spiritual berhenti, dia yang kehabisan energi pun tak lagi bisa melanjutkan pertarungan. Kekalahan tinggal menunggu waktu. Jelas, itu bukan hasil yang dia inginkan. Sialan, kedepannya aku harus cari cara buat belajar 1-2 ilmu rahasia spiritual juga. Kalaupun nggak bisa yang untuk menyerang, setidaknya yang buat bertahanlah. Kalau nggak, terus-terusan jadi bulan-bulanan gini terlalu nyebelin. Wei Yi menggeretakkan giginya, memendam rasa kesal dalam hati. Dulu, ia memang sempat berpikir untuk mempelajari ilmu spiritual, apalagi setelah hampir terjebak oleh Yao Lingshan. Tapi sayangnya, ilmu-ilmu semacam itu terlalu langka. Bahkan jauh lebih jarang daripada teknik bela diri biasa. Kabarnya, lantai 4 pavilion buku di Sekte Raja Perkasa memang memiliki beberapa koleksi, tetapi waktu itu dia belum punya kualifikasi untuk mengaksesnya. Ilmu spiritual bisa dikatakan sebagai teknik rahasia tingkat tinggi, bahkan uang pun belum tentu bisa membelinya. Wei, kamu gak akan kuat bertahan. Cepat menyerah saja. Suara Zhong Tianchen menggema kembali. Kali ini, wujudnya telah sepenuhnya muncul, melayang di udara tinggi, menatap dingin ke arah Wei Yi di bawah sana. Dengan gerakan ringan tangan kanannya, ribuan anak panah Prak yang memenuhi langit pun seketika hancur berantakan, menghilang dalam kilau cahaya, berubah kembali menjadi energi murni. Namun dia tak sedang berhenti menyerang. Dalam sekejap, energi murni itu berkumpul kembali, lalu menyusun formasi baru menjadi tombak-tombak panjang berwarna Prak, masing-masing setinggi 1 jang, sekitar 3 meter lebih. Jumlahnya memang lebih sedikit, tapi setiap tombak jauh lebih besar dan lebih kuat dari panah sebelumnya. Ujung tombaknya berkilauan dengan cahaya kehancuran, memancarkan aura mematikan. Begitu tombak-tombak itu terbentuk, Zhong Tianchen segera mengendalikannya. Siwuku! Seperti badai menggila, ribuan tombak Prak melesat bersamaan, menghujam ke arah Wei Yi. Sialan! Dia benar-benar niat buat ngebunuh gue! Wei Yi langsung memaki begitu melihat pemandangan itu. Hujan panah telah berubah menjadi badai tombak, ancamannya meningkat berkali-kali lipat. Tanpa pikir panjang, ia langsung berbalik dan mencoba kabur. Namun ini bukan dunia nyata. Mereka berada di dalam ruang ilusi spiritual yang sepenuhnya dikendalikan oleh Zhong Tianchen.
Tak peduli seberapa cepat langkahnya, dia tak mungkin bisa melarikan diri. Dalam waktu singkat, dari segala arah depan, belakang, kanan, kiri semuanya dipenuhi oleh bayangan tombak yang menghujam deras. Seolah-olah ribuan tombak itu ingin menancapkan tubuhnya hingga mati di tempat. Bukan hanya kekuatannya yang mengerikan, tapi pemandangannya pun cukup membuat nyali siapapun runtuh. Bahkan jika seseorang punya nyali kecil, bisa saja langsung mati ketakutan hanya karena tekanan mental dari serangan itu. Tombak-tombak perak itu, dengan ujungnya yang dingin dan tajam, terus melesat ke arah Wei dari segala penjuru. Keringat dingin mulai menetes dari keningnya. Ia tahu ini hanyalah serangan spiritual, bukan serangan nyata. Namun sensasinya benar-benar seperti kenyataan. Jika dia terkena, maka dampaknya akan nyata juga tubuhnya akan terluka parah, dan pertandingan ini pun otomatis berakhir dengan kekalahannya. Gak bisa terus kabur kayak gini! Wei menggertakkan gigi dan mengerang rendah. Kali ini, dia tidak lagi lari sembarangan seperti ayam kehilangan induk. Dia sadar, melarikan diri takkan menyelesaikan apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah satu hal. Menghancurkan ruang spiritual ini. Gue memang gak bisa ilmu spiritual, tapi bukan berarti gue cuma bisa pasrah. Kalau gak bisa pakai teknik, pakai kekuatan brute force. Kadang, satu kekuatan brutal bisa menghancurkan 10 teknik canggih. Mata Wei memancarkan cahaya gelap. Dalam sekejap, pikirannya telah bulat. Ia langsung mengerahkan seluruh kekuatan sejatinya, memaksimalkan perlindungan zirahnya, menahan hujan tombak perak yang datang silih berganti. Boom! 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 Ledakan bertubi-tubi terjadi saat tombak-tombak itu menghantam perisai cahaya dari zirahnya. Lapisan pelindung itu mulai bergetar hebat, bahkan muncul retakan kecil di sana-sini. Tubuh Wei ikut terpental, darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun bukannya gentar, ia justru menjilat darah di bibirnya dengan lidah. Sorot matanya kini memancarkan aura kegilaan. Gue pengen lihat, ruang ilusi lo ini bisa bertahan atau enggak kalau gue pakai jurus ini. Wei mengangkat kedua tangannya. Sekejap kemudian, 2 bola api menyala di telapak tangannya, satu berwarna merah menyala, satunya lagi hitam legam pekat. Itu adalah api kristal merah dan api hitam pembawa petaka. Di bawah kendali kesadaran spiritual Wei yang semakin kuat, 2 jenis api langka itu mulai menyatu perlahan, membentuk bola api yang berkobar hebat dengan warna merah hitam yang menyatu. Inilah jurus ciptaan Wei sendiri. Bola ledakan. Jurus ini memang penuh batasan dan risiko, tapi kekuatannya luar biasa. Saat menyerbu markas perompak di Pulau Api Hitam, dia pernah menggunakan jurus ini untuk menghancurkan separuh benteng musuh hanya dalam sekali serang. Kini, setelah mencapai puncak ranah Wuling, kekuatannya meningkat drastis, begitu juga dengan kekuatan mental dan kontrolnya terhadap 2 jenis api tersebut. Tak lama, bola api besar itu pun terbentuk sepenuhnya. Meskipun tingkat penyatuan apinya belum 100%, tapi dengan perpaduan sekitar 50%, kekuatannya sudah meningkat setidaknya 2 kali lipat dibanding saat pertama kali digunakan. Di angkasa, Zhong Tianchen mulai menunjukkan ekspresi khawatir. Wei menatapnya, bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Kau sudah memberiku hadiah besar barusan. Tentu saja, aku harus membalas dengan hadiah yang setimpal nggak sopan kalau cuma nerima tanpa membalas, bukan? Begitu kata-katanya selesai, Wei langsung melempar bola ledakan ke tanah perak di bawah mereka. Pada saat yang sama, tubuhnya menghilang dalam sekejap menggunakan teknik teleportasi rahasia dari roh petarung miliknya, teknik ruang bayangan neraka. KRK. Tanah mulai retak. Retakan-retakan hitam menyebar cepat seperti akar pohon liar yang tumbuh ke segala arah. Tidak alakah? Gong Tianchen akhirnya panik. Ia berteriak histeris dari atas langit. Namun, semuanya sudah terlambat. BOOM. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh ruang spiritual.
Retakan-retakan hitam menjalar ke segala penjuru. Seluruh ruang mulai berguncang hebat, nyaris runtuh. Di dunia nyata pun, ledakan itu menggema keras. Di hadapan mata semua orang yang ternganga kaget, panggung tempat mereka bertarung meledak berkeping-keping, menghamburkan debu dan puing kemana-mana. Bab 274, Aku Menyerah. Di bawah terjangan badai spiritual yang mengamuk dari pertarungan antara Wei dan Zhong Tianchen, seluruh arena tertutup dalam kabut abu-abu pekat. Para penonton di sekeliling alun-alun benar-benar tak bisa melihat apapun yang terjadi di dalam arena. Andai saja mereka bisa melihat lebih jelas, mungkin mereka akan menyaksikan bagaimana Wei memanipulasi dua jenis api langka dan membentuk bola ledakan dahsyat yang sedang dikumpulkan di tengah pertempuran. Meskipun teknik rahasia spiritual milik Zhong Tianchen sangat kuat, pada akhirnya ia hanyalah sebuah seni ilusi spiritual. Bisa menyeret kesadaran Wei ke dalam dunia spiritualnya saja sudah merupakan pencapaian luar biasa. Namun, api langka yang lahir dari langit dan bumi jelas bukan sesuatu yang bisa dikendalikan begitu saja oleh kekuatan spiritual. Terlebih lagi, ini adalah gabungan dari dua jenis api langka yang menghasilkan kekuatan destruktif jauh melebihi perkalian dua kekuatan api biasa. Hanya segelintir orang di panggung kehormatan para ahli puncak dengan kekuatan setingkat Wuzong yang bisa samar-samar merasakan aura berbahaya menyembur dari balik badai spiritual itu. Di antaranya adalah Penatuami dan Sesepuh Bunga Matahari. Kepekaan spiritual mereka jauh melampaui para pendekar biasa, sehingga mereka bisa menangkap tanda-tanda munculnya kekuatan mengerikan di balik badai itu. Namun, walaupun mereka merasakan ancaman, tak satu pun dari mereka turun tangan untuk menghentikan apapun yang terjadi di bawah sana. Alasannya sederhana. Sama seperti saat Zhong Tianchen menggunakan teknik spiritualnya dan tak ada yang menghentikannya, maka pertarungan antara dia dan Wei ini harus dilakukan secara adil. Selama nyawa keduanya belum benar-benar terancam, para penonton kuat itu hanya akan menjadi pengamat. Bola ledakan dua api itu akhirnya menghantam tanah perak di dunia spiritual ilusi yang dalam dunia nyata berarti menghantam langsung ke arena. Tanpa kendali penuh dari Wei, bola ledakan kehilangan kestabilan. Kedua energi api langka yang semula menyatu kini saling berbenturan, menghasilkan ledakan besar yang luar biasa hebat. Bahkan jika ada yang ingin menghentikannya, sudah terlambat. Jika satu api langka punya kekuatan setara satu, maka dua api langka yang bertabrakan bukan sekadar jadi dua tapi melampaui itu berkali lipat. Ini bukan persoalan penjumlahan, tapi perkalian eksponensial dari kekuatan yang sangat brutal. Di dalam ruang spiritual, tanah perak itu langsung retak, dan celah-celah hitam mengerikan menyebar ke segala arah. Dunia ilusi itu runtuh, tidak sanggup lagi menopang kekuatan luar biasa dari ledakan. Tidak. Sebagai pencipta ruang ilusi itu, Zhong Tianchen langsung mendapat serangan balik yang sangat parah. Wajahnya mendadak memucat seperti salju, dan darah mengalir dari 7 lubang di wajahnya: mata, hidung, telinga, dan mulut. Wujudnya berubah menjadi menyedihkan dan menakutkan jauh dari citra angkuh dan superior yang ia tunjukkan sebelum pertarungan dimulai. Namun semua ini belum berakhir. Bersamaan dengan hancurnya ruang spiritual, bola ledakan itu menghantam arena. Celah-celah hitam langsung menjalar dengan cepat di permukaan arena. Padahal arena ini dibuat dari bahan yang amat keras dan khusus, diperkuat dengan formasi pelindung yang bahkan senjata tajam sekalipun tak bisa merusaknya. Namun kali ini, di bawah terjangan bola ledakan dari dua api langka, arena itu hancur seketika, terbelah seperti robekan oleh tangan raksasa tak kasat mata. Retakan menyebar cepat, menyerupai jaring laba-laba yang pecah dalam sekejap. Boom! Arena runtuh total, debu tebal membumbung ke udara, mengaburkan pandangan semua orang. Di alun-alun, ribuan pasang mata menatap dengan ternganga. Bahkan para peserta pertandingan lain di arena sebelah-sebelah tak bisa menahan diri untuk berhenti dan menoleh, menatap ke arah kehancuran yang tiba-tiba itu. Satu arena besar hancur total dalam sekejap tanpa ada peringatan sedikit pun. Semua orang benar-benar tak menyangka hal ini akan terjadi.
Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Bukankah ini hanya pertarungan spiritual? Kenapa tiba-tiba arena runtuh? Apa mungkin konstruksinya bermasalah? Mana mungkin? Arena ini sudah diperkuat formasi sihir. Bahkan teknik bela diri pun tak bisa menggoyangnya. Tapi sekarang, kenapa bisa hancur begini? Kerumunan mulai gaduh, suara tanya jawab menggema ke seluruh alun-alun. Di panggung kehormatan, para perwakilan kekuatan besar pun tak kalah terkejut. Pangeran ketiga dan Penatuami sontak berdiri, ekspresi wajah mereka serius dan tegang. Mereka khawatir. Bukan soal arena yang hancur, tapi nasib dua orang di dalamnya. Baik Wei Yi maupun Zhong Tianchen adalah murid inti dari masing-masing sekte mereka, harapan masa depan yang tak boleh celaka. Apa yang terjadi sebenarnya? Bentak pangeran ketiga dengan marah. Bukan masalah arena, yang mulia. Itu dihancurkan langsung oleh seseorang. Ujar sesepuh bunga matahari, matanya bersinar tajam menatap sisa-sisa arena. Jika tebakan kami tidak salah, pelakunya adalah Wei Yi. Tatapan semua orang langsung tertuju padanya. Sesepuh itu melirik Penatuami di sebelahnya. Penatuami hanya tertawa kecil, lalu berkata, Hei, anak itu memang tak paham soal teknik spiritual, jadi dia pakai cara yang lebih kasar untuk menghancurkan ruang spiritual musuh. Ia tersenyum santai sambil melanjutkan. Tenang saja, soal arena yang rusak, sekte Overlord kami akan mengganti rugi. Ucapan santainya membuat semua orang terdiam. Yang peduli siapa soal arena? Pangeran ketiga dan yang lain justru khawatir tentang kondisi kedua petarung di dalamnya. Tak lama kemudian, asap dan debu mulai memudar. Dua sosok Wei Yi dan Zhong Tianchen akhirnya terlihat berdiri atau lebih tepatnya, nyaris roboh di tengah reruntuhan arena. Keduanya tampak lusuh dan babak belur. Semua penonton menahan napas, menunggu hasil akhir. Siapa yang menang? Pertanyaan ini muncul di antara kerumunan. Menurut aturan, siapapun yang jatuh dari arena otomatis kalah. Tapi kali ini, arenanya sendiri yang dihancurkan, bukan para petarung yang turun. Keduanya sama-sama di luar batas arena, tapi bukan karena melompat keluar. Jadi, apa ini Sri? Pangeran ketiga langsung menimpali dengan cepat, mencoba menyelamatkan wajah Zhong Tianchen. Ia tahu kekuatan Zhong tak sebanding dengan Wei Yi, bahkan teknik pamungkas spiritualnya pun telah dipecahkan. Jika diteruskan, kekalahan mutlak tak terelakkan. Sri mungkin adalah hasil terbaik untuk menyelamatkan muka. Namun Penatuami hanya tersenyum, tidak berkata apapun. Saat itulah, Wei Yi perlahan berdiri. Meski tampak kotor dan kelelahan, nyatanya ia tidak mengalami luka serius. Hanya wajahnya yang sedikit pucat karena kehabisan energi. Tapi kesadarannya utuh. Dalam sekejap, pedang cenging muncul di tangannya. Dengan langkah mantap, ia mulai berjalan menuju Zhong Tianchen. Kau menyerah? Ucapannya tenang, tapi tegas dan dingin. Ia tak berhenti melangkah. Aura pedangnya menyala, tajam dan menusuk. Sinarnya memantulkan kilatan dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku. Zhong Tianchen menatap ke arahnya dengan susah payah. Wajahnya penuh kepahitan. Luka-lukanya jauh lebih parah dari Wei Yi. Meski tubuh luarnya tidak separah itu, luka dalamnya sangat parah. Serangan balik dari teknik spiritualnya membuat lautan kesadarannya rusak. Bahkan untuk berdiri pun ia sudah nyaris tak mampu. Sejujurnya, sekalipun wasit menyatakan dia menang, dia pun takkan bisa bertanding lagi di babak selanjutnya. Aku mengaku kalah. Akhirnya, Zhong Tianchen menundukkan kepala angkuhnya. Dengan penuh rasa tidak rela, ia mengucapkan kata-kata itu. Pada saat yang sama, Wei Yi sudah berdiri kurang dari 1 meter darinya, dengan pedang terangkat tinggi. Pertarungan pun berakhir. Bab 275, sosok berpakaian hitam di tengah malam. Langit mulai gelap secara perlahan.
Hari pertama ajang turnamen bela diri besar di Jiangnan akhirnya